من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala, ketahuilah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati engkau, bahwa wajib atas setiap muslim, lelaki dan wanita, untuk mempelajari tiga masalah ini dan mengamalkannya. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu, kita telah membahas pendahuluan pertama, yang intinya beliau menekankan wajibnya atas kita mengetahui 4 kewajiban. Bahwa kita wajib berilmu, beramal, berdakwah, dan bersabar di atasnya. Maka selanjutnya masih merupakan muqaddimah, pendahuluan. Sebelum beliau bahas 3 landasan utama ini secara lebih rinci. Hanya sekarang beliau menegaskan 3 hal yang wajib diketahui dan sekaligus diamalkan oleh siapa? Setiap muslim dan muslimah. Wajib diketahui dan diamalkan oleh setiap yang memeluk agama Islam dari kalangan lelaki maupun wanita. Kalau pada pendahuluan yang pertama beliau mengatakan, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu 4 masail. Yang pertama beliau mengatakan, ketahuilah wajib atas kita. Beliau katakan kita seluruhnya. Secara umum wajib untuk mengetahui 4 perkara. Sekedar ta'allum, mengetahui. Kalau di sini bukan lagi beliau katakan kita, muslim, muslimah. Annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimah. Wajib atas setiap muslim dan muslimah. Apa itu? Ta'allumu, mengetahui, mempelajari salati hadhil masail. 3 perkara ini. Wal amalu bihinna, dan mengamalkannya. Dari sini dapat kita pahami bahwa 3 perkara ini kapan diketahui dan diamalkan, maka berarti kita telah teranggap sebagai muslim muslimah. 3 perkara ini perkara yang menentukan keislaman seseorang. Ini beliau akan tegaskan pada kesempatan ini. Sama pada awal muqaddimah, beliau awali dengan kata i'lam, ilmuilah.
Ilmui bahwa wajib setiap muslim dan muslimah mengetahui 3 ini dan mengamalkannya. Hanya setelah kata perintah, ketahuilah, ilmuilah, beliau susul dengan doa, rahimakallah, semoga Allah merahmati engkau. Sama dengan yang awal, i'lam rahimakallah, ketahuilah. Apa itu? Sebelum beliau sampaikan, beliau doakan, semoga Allah merahmati engkau. Setelah kita bahas kalimat ini, pada awal pembahasan, yang intinya di sini nampak kekokohan beliau berada di atas manhaj Rasulullah SAW dalam pengajaran. Mendasari pengajaran itu, pemaparan ilmu itu dengan rahmah. Betul-betul beliau menginginkan rahmat yang diajar, kebaikan yang diajar. Bukan sekadar menyampaikan, bukan sekadar menghujat, bukan sekadar memaparkan, apalagi kalau hanya sekadar menyampaikan supaya dapat amplop, tapi didasari karena rahmat, betul-betul menginginkan kebaikan kepada yang diajar. Dan Nabi SAW telah menegaskan, Ar-Rahimuna fil ard yarhamuhu man fis sama. Mereka-mereka yang merahmati di muka bumi akan mendapatkan rahmat Dia yang di atas langit. Katanya itu ikhwah, jadilah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang merahmati. Jadilah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang penuh kasih, yang betul-betul tulus menginginkan kebaikan kepada dirinya dan kepada orang lain, apalagi dalam pengajaran. Ini menjelaskan maksud dalam pengajaran. Bahwa maksud dalam pengajaran, niat dalam pengajaran tidak boleh lepas dari niat menginginkan rahmat. Dan ini mengantar kita untuk tulus dalam mengajar. Dan ini adalah salah satu sebab terbukanya dakwah itu, diterimanya, sebab didasari oleh rahmah. Al-ikhwah rahimakumullah. Bahkan atau hanya keadaan rahmah ini salah paham sebagian orang atau kurang dipahami oleh sebagian orang. Ketika dakwah itu sudah mengarah untuk menyatakan secara tegas hal itu adalah keharaman, hal itu haram, hal itu bid'ah. Ketika dakwah sudah mengarah untuk menyatakan secara keras dan tegas, karena dipahami, ini keluar sudah, ini jadi jalan-jalan rahmat. Padahal tidak, itu juga masuk dalam kalimat rahmah. Itu juga masuk dalam kalimat keadilan. Sebab keadilan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kadang seseorang yang berpenyakit, nanti melewati proses operasi baru keluar penyakitnya. Ini itu adalah wujud rahmat. Lihat bagaimana rahmat para dokter ahli bedah, yang kalau kita lihat kasar perbuatannya, kalau kita lihat secara kasar perbuatan mereka, ini perbuatan biadab. Kalau secara kasar, di mana tidak, dia suntik mati dulu orang, atau dia bius, dia matikan. Kemudian dia siapkan beberapa jenis pisau pembunuh, dia belah, bahkan dia potong. Penyakit kanker yang bisa membahayakan tubuh, kalau misalnya letaknya di tangan, dia potong. Habis itu selesai, yang memotong dan keluarganya berterima kasih sama dia, bayar lagi. Terima kasih dok, tidak sakit lagi. Kenapa?
Perbuatan dokter ini kita pahami apa ya? Rahmat, kebaikan. Padahal kalau kita lihat secara kasar, wah. Kalau orang-orang gunung yang lihat, yang tidak tahu ahli bedah, maka takut dia sama dokter itu. Demikian pula ketika orang-orang yang tidak paham agama melihat, mendengar bagaimana sikap, perkataan para ulama terhadap perkara-perkara yang memang harus keras sudah di situ. Para ulama adalah tabibnya orang-orang yang berpenyakit dalam agama. Bukan ahli bedah. Bukan insinyur pertanian. Apalagi ahli bengkel. Mereka tabibnya. Mereka tidak sedang melakukan bedah dalam rangka kebaikan yang dibedah dan selamatnya. Bahkan bahaya ini lebih harus dibedah. Iya. Lebih harus dilakukan perkara ini. Sebab kalau kanker ditanya, iya, kita pahami dengan jelas tidak mengapa dihilangkan. Iya. Sebab membahayakan jasad seseorang. Iya. Tentunya kita harus lebih paham kanker yang bisa merusak orang itu dan orang lain. Bahkan tidak hanya di dunia, di alam barzah dan akhirat kerusakannya. Ini lebih harus dilakukan bedah yang lebih teliti, lebih keras dari ini. Semuanya didasari karena rahmah, menginginkan kebaikan si pasien. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya, lihat metode ini pernah terjadi. 3 orang sahabat Nabi sallallahu takhalluf, berlambat-lambat akhirnya tidak ikut perang dalam perang yang disyariatkan, dengan cara yang disyariatkan, yang dipimpin oleh orang-orang yang berhak memimpin peperangan, melawan orang-orang yang memang sudah disyariatkan untuk diperangi. Sudah terlambat. Sepulangnya datanglah. Kalau orang-orang munafikin mengandalkan sumpahnya, demi Allah ya Rasulullah, saya begitu. Sudah selamat dengan sumpahnya. Tapi 3 sahabat ini tidak berani mengucapkan sumpah untuk selamat. Mereka harus berkata secara jujur, bersalah. Tidak cukup saya di sini, diboikot. Dengan pemboikotan yang luar biasa, yang semakin hari semakin berat, yang semakin hari semakin keras. Mereka tidak diberi salam, dijauhi oleh Rasulullah SAW. Bahkan tidak hanya Rasulullah SAW, seluruh sahabat juga menjauhinya. Bahkan salamnya mereka tidak dijawab. Sahabat ini bukan orang kafir ini. Mereka salam. Dia salam kepada Nabi, sahabat Ka'ab. Menanti apakah mulut Nabi SAW bergerak atau tidak. Tidak bergerak. Nabi tidak tengok-tengok. Bahkan di akhir-akhirnya Nabi tambah. Keluarganya, istrinya diperintahkan untuk menjauhinya. Kecuali ada yang diberikan udzur sebab dia sudah tua, dan bisa penuhi keperluannya kecuali istri. Ini sakit. Lihat terapi ini yang memakan waktu berhari berpekan. Saya masya Allah luar biasa hasilnya, bersih secara total. Ketika beberapa pekan sebelumnya termasuk orang yang betul-betul bersalah, maka setelah beberapa pekan selanjutnya terangkat dengan kehebatan taubatnya. Turun ayat yang menjelaskan keimanan mereka, kesempurnaan taubat mereka.
kesedihan, penderitaan yang mereka alami berubah menjadi kebahagiaan yang tiada tandingannya dalam hidup mereka ketika turunnya ayat itu. Pembahasan yang seperti ini kadang salah dipahami oleh orang-orang gunung yang tidak pernah melihat ahli bedah. Itu kezaliman itu. Apalagi ketika orang yang berpenyakit ini misalnya punya kebaikan lain. Misalnya ahli bid'ah yang bid'ahnya sudah tersebar, tapi di sisi lain dia suka bersedekah. Masa orang yang suka bersedekah dikasih begitu? Ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidak lepas dari maksud-maksud rahmat. Dan ini adalah usaha pertolongan kepada sesama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unsur akhaka zaliman aw mazluma." Tolong saudaramu, kata Nabi. Unsur, tolong saudaramu. Zaliman aw mazluma, dalam keadaan berbuat zalim atau dalam keadaan dizalimi. Sahabat bertanya, kalau dizalimi kita tolong, tapi kalau berbuat zalim gimana caranya ditolong? Yang berbuat zalim ditolong. Apa kata Nabi sallallahu, tamna'hu an zulmi, kamu cegah dia, halangi dia, lakukan upaya pencegahan dia dari kezalimannya. Itu pertolongan kepada saudara. Minimal misalnya kalau dianya tidak bisa diselamatkan dari penyakit itu, virus yang dia sebar, bakteri yang sudah tersebar, penyakit yang sudah tersebar, itu bisa berkurang. Ini rahmat harus diasari oleh rahmat. Semata-mata karena menginginkan. Jadi kita inginkan kebaikan saudara kita selamat. Mereka-mereka yang terkena penyakit itu selamat pula. Dan yang lebih hebat dari itu, kita inginkan sucinya agama ini dalam pandangan orang. Sebab luar biasa jeleknya agama ini dalam pandangan orang di luar Islam sebab perbuatan kaum muslimin sendiri. Bukan orang-orang awamnya, perbuatan tokoh-tokohnya juga. Sehingga mereka menjauh dan menjauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Jauh lihat kaum muslimin begitu juga. Untuk apa saya masuk Islam? Sama dengan agama saya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. I'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmati engkau. Annahu yajibu ala kulli muslim wa muslimah, wajib atas setiap muslim dan muslimah mempelajari 3 perkara ini, wala amalu bihinna, dan mengamalkannya. Bukan sekadar diketahui, tapi harus teramalkan. Dengan teramalkannya itu, maka kita betul-betul muslim, muslimah. Lihat al-ula, yang pertama, annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala, bal arsala ilaina rasula faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man 'asahu dakhala an-nar. Wa dalilu qawluhu ta'ala, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunu rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Yang pertama kata beliau rahimahullah, annallah, bahwa sungguh Allah khalaqana, telah menciptakan kita. Kita terjemahkan saja dulu. Wa razaqana, dan sungguh pula Allah Subhanahu wa taala telah memberi kita rezeki. Kemudian walam yatrukna hamala, dan dia tidak akan mungkin membiarkan kita hamala begitu saja. Bal, bahkan setelah semua itu, arsala ilaina rasula, Allah mengutus kepada kita seorang rasul.
Karena betul-betul tidak akan dibiarkan. Diutus utusan Allah. Bagaimana sikap terhadap Rasul? Faman ata'ahu dakhalal jannah. Maka siapa yang mentaati Rasul Allah, utusan Allah, dakhalal jannah, masuk surga. Wa man asahu dakhalan nar, wa man asahu dakhalan nar, dan siapa yang maksiat kepadanya, ingkar terhadapnya, dakhalan nar, masuk neraka. Dalilnya, beliau berkata, inna dalil, wa dalil qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna arsalna ilaikum rasula. Sungguh kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul. Siapa ini yang diutus kepada kalian? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tegaskan, sungguh kami telah utus pada kalian seorang rasul, syahidan alaikum, yang menjadi saksi atas kalian. Pengutusan ini, kama arsalna ila fir'auna rasula, sama sebagaimana kami pula telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Siapa dia? Musa alaihissalam. Apa yang dilakukan Fir'aun? Fa'asa Fir'aunur rasulah. Fir'aun maksiat, asa, ingkar, melanggar, menyelisihi rasul itu. Apa akibatnya? Fa'akhadnahu akhdaw wabila. Maka kami pun siksa dia dengan siksaan yang sangat luar biasa. Sangat menyakitkan. Betul-betul menyedihkan siksaannya. Pedih luar biasa. Mana pendalilannya? Yang disiksa di sini ini Fir'aun. Iya, mana pendalilannya di sini? Titik pendalilannya yang akan didalili. Iya, siapa yang mentaati beliau sallallahu, maka masuk surga. Siapa yang maksiat kepadanya, maka masuk neraka. Titik pendalilannya ketika Allah mengatakan kama, sebagaimana. Sebelumnya kan Allah mengatakan inna arsalna ilaikum rasula. Sungguh kami telah utus pada kalian seorang rasul. Hati-hati, saya sudah utus pada kalian seorang rasul. Syahidan alaikum, menjadi saksi lagi atas kalian. Sehingga tidak ada yang bisa lepas. Jadi saksi dia. Pengutusan ini sebagaimana pengutusan kami kepada Fir'aun, Musa alaihissalam. Fir'aun ingkar, kami siksa. Maka demikian pula kalian. Kalau kalian ingkar, maka kami pun akan siksa. Nah, seperti ini pendalilannya. Jelas ya? Baik. Kita lihat lebih jauh. Hal yang pertama sebenarnya yang ingin ditekankan adalah hal yang terakhir itu. Makanya itu saja yang beliau dalili. Apa hal yang terakhir? Tentang wajibnya taat kepada Rasulullah dan jangan maksiat kepadanya. Siapa yang taat, maka pasti masuk surga. Siapa yang maksiat kepadanya, maka pasti masuk neraka. Nah, di situ yang boleh ingin tekankan. Yang pertama. Jadi wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah bahwa mereka harus mentaati Rasulullah dan mengamalkan ketaatan. Harus dipahami dan harus diamalkan. Disitulah keislaman seseorang. Hanya sebelum beliau rahimahullahu ta'ala menyampaikan kalimat itu, beliau awali dengan pendahuluan. Allaha khalaqana. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mencipta kita. Beliau ingatkan dulu akan penciptaan kita. Kemudian beliau ingatkan perkara setelah penciptaan, warazaqana. Allah pula yang telah memberikan rezeki kepada kita. Sehingga kita hidup penuh dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau ingatkan keyakinan yang harus kita yakini dan tidak boleh tidak. Walam yatrukna hamala. Dan dia Allah tidak akan membiarkan kita begitu saja. Ini keyakinan. Jangan sekali-sekali meyakini bahwa kita dicipta begitu saja. Seperti hewan ternak. Tidak mungkin jemaah. Allah subhanahu wa ta'ala telah mencipta kita dalam bentuk yang sebaik-baik bentuk.
fi ahsani taqwim, dalam bentuk penciptaan yang sebaik-baik bentuk. Jadi untuk masuk ke situ, mantapkan dulu bahwa Allah telah menciptakan. Ini mantap. Dan insya Allah kalau yang sudah muslim sudah mantap. Orang kafir saja paham ini. Orang kafir itu mantap. Allah yang menciptakan kami. Orang musyrikin mantap. Allah yang menciptakan kami dan semuanya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Jika kamu tanya mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang cipta ini semuanya? Mereka ini orang kafir, orang-orang musyrik. Allah jelaskan jawaban mereka. La yaqulunna Allah. Pasti mereka akan jawab Allah. Allah katakan pasti dan pasti. Ini menunjukkan bahwa mantap dalam diri mereka. Allah adalah pencipta. Khawatir kita ragu. Orang kafir saja mantap di sini, kita ragu. Karena itulah pembahasan ini banyak tidak terbahas. Sebab jelas dan jelas. Tapi itu pun jemaah, untuk kondisi kita, apalagi kondisi mahasiswa. Namanya saja mahasiswa, tapi sebenarnya maha goblok sebagiannya. Di mahasiswa itu sudah ada kajian-kajian marxisme dan yang semisalnya. Kajian-kajian yang arahnya ingkar terhadap pencipta, ingkar terhadap agama, tidak perlu agama dan yang semisal itu. Kampus Unhas ada, kampus lainnya juga memungkinkan. Di Jogja banyak. Dan yang semisal itu. Saya teringat pada kajian pembahasan ini di UMI. Ketika itu hadir salah seorang ikhwah yang ternyata sudah hampir ragu akan pencipta. Dan alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala beri hidayah. Dan semata-mata hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terus ikut dalam ta'lim. Baik. Jadi pembahasan ini tidak perlu dalil lebih jauh. Sebab secara fitrah saja kita tidak akan mungkin bisa lepas. Pasti ada yang mencipta kita. Hanya tidak mengapalah kita singgung sedikit. Dalil dalam Al-Quran banyak sekali. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Langsung bahkan dijelaskan maksud tujuannya dicipta. Saya tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang lain. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wallahu khalaqakum wa ma ta'amalun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Dan banyak lagi. Ayat-ayat yang menjelaskan perkara ini. Dalil akal. Akal kita banyak yang rusak ini. Akal bisa memahami bahwa kita pasti tercipta. Dalil akal ini disebutkan dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Dua pertanyaan dalam ayat ini yang tidak akan mungkin orang bisa lepas darinya. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apalagi kalau masuk pertanyaan selanjutnya. Am khalaqus samawati wal ard. Sudah tidak akan bisa menjawab. Kesimpulannya bal la yuqinun. Lanjutan ayatnya. Lihat ayat ini. Am khuliqu min ghairi syai'. Apakah mereka itu dicipta, diadakan tanpa sesuatu?
Lihat, ini kaidah asal ini. Tanya dia, apakah dia itu ada tanpa sesuatu? Tanpa dari sesuatu? Dia tidak mungkin diingkari oleh akal. Mau lihat, tidak akan mungkin diingkari. Dan kita akan buktikan bahwa dia tidak akan ingkar. Kita ajak dia ke sebuah kebun. Sudah tertata kebunnya. Di dalam kebun itu terdapat tanaman yang sudah teratur, sengaja teratur. Ada kolamnya berisi ikan. Diajak berjalan melihat keindahannya, masya Allah. Kagum terhadap penataannya, keindahannya, ininya. Kemudian naik ke atas rumah, mungil yang indah di kebun itu. Iya. Naik, silahkan masuk, indah. Iya, tertata bunga-bunganya, perabot-perabotnya. Dia puas, masya Allah. Apalagi bersamaan yang itu dihidangkan kepadanya, bakar goreng, sama dengan saraba. Sudah dia makan, alhamdulillah. Kemudian setelah itu tanya dia, ini semuanya terjadi dengan sendirinya. Walaupun orang ateis yang kamu tanya itu dengan pertanyaan itu, ini terjadi tanpa sesuatu yang mengadakan, dengan sendirinya. Pasti tidak akan ingkari kamu. Kamu itu orang gila. Masa ini ada tanpa ada yang mengadakan? Am khuliqu min ghairi syai'in am humul. Iya. Kalau itu mereka ingkari, pasti ada yang mengadakan. Iya. Maka lebih harus diingkari kalau mengingkari penciptaan dirinya. Yang sangat sempurna, lebih sempurna dari apa itu yang dilihat. Iya. Tapi tidak mungkin alam ini terjadi dengan sendirinya. Yang sangat sempurna, sangat luar biasa. Dengan kesempurnaan yang tidak akan mungkin akal kita mampu mengungkapnya. Sampai sekarang terus menerus orang meneliti dan meneliti alam ini. Tidak usahlah alam, mata saja. Iya. Yang ada pada diri kita ini terus dan terus menerus diteliti dan didapatkan keajaiban-keajaiban di dalamnya. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan dalam diri kalian tidakkah kalian memperhatikannya? Ini baru satu pertanyaan, sudah tidak bisa lepasin. Tapi kalau misalnya dia takabur, tidak. Lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Am humul khaliqun? Atau mereka yang mencipta? Kalau tidak dicipta dari sesuatu, berarti mereka yang mencipta. Ayo sekarang kamu ciptakan lalat sajalah. Atau kamu ciptakan satu rambut pada rambutmu. Kalau tidak dicipta dan tidak ada yang menciptakan dia, berarti dia mencipta. Ayo coba ciptakan. Langsung Allah Subhanahu wa taala tantang dengan penciptaan makhluk yang besar. Am khalaqus samawati wal ard? Atau mereka menciptakan langit dan bumi ini? Yang jangankan langit dan bumi, menggapai gunung saja mereka kewalahan. Naik ke atas gunung melihat kehebatan kokohan gunung luar biasa. Tidak bisa apa. Jangankan itu, betapa banyak rencana mereka. Yang sudah matang. Betul-betul mantap luar biasa. Direncanakan dengan perencanaan yang mapan betul. Tapi ternyata tetap yang terjadi. Dan sering berulang tetap yang terjadi. Bukan semua yang dia inginkan. Berarti ada yang maha menginginkan. Jadi betul-betul bala yuqinun. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau beriman. Tidak mau yakin. Adapun jelasnya jalan keyakinan itu tidak mungkin terpungkiri. Jelas. Sampai-sampai Fir'aun, manusia yang paling kafir ini, yang sudah menyatakan dirinya ana rabbukumul a'la,
Saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Tetap kata Allah Subhanahu wa taala, dia tidak bisa ingkari apa yang ada dalam dirinya. Nabi Musa menjelaskan, dalam peristiwa itu bahwa Fir'aun mengetahui. Tapi kenapa dia ingkari? Allah jelaskan, zulma wa uluwa. Kenapa dia tidak mau akui? Karena zulma wa uluwa, kezalimannya dia, dan ketinggiannya dia. So, kalau saya ikuti, berarti saya ikut dari kalangan orang-orang rendah ini. Orang-orang yang saya perbudak. Tidak bisa. Tidak cocok. Karena itulah lihat. Ngerinya itu orang-orang tukang-tukang syirik. Tapi ketika berhadapan dengan mukjizat Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Nabi Musa, mereka langsung beriman. Sebab nampak betul itu. Ini. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka dicipta tanpa sesuatu? Ataukah mereka mencipta? Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Atau mereka mencipta langit dan bumi? Bahkan yang benar mereka tidak yakin. Ayat ini pernah dibaca oleh Rasulullah SAW dan terdengar oleh seorang sahabat yang ketika itu masih musyrik. Nabi baca mulai dari awal ayat. Wat-tur wa kitabin mastur fi raqqin manshur wal baitil ma'mur was saqfil marfu' wal bahril masjur. Sumpah terus ini. Dan dia ikuti terus itu ayat. Dia ikuti terus dan terus dia ikuti ayat demi ayat yang dibaca. Sampai pada ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Sampai pada ayat ini beliau berkata, "Kada qalbi ayatira." Hampir-hampir hati saya ini terbang. Dia tidak bisa tolak kebenaran. Dan kata beliau, Jubair ibn Mut'im, disitulah awal tertancapnya keimanan. Ragu. Tapi kalau ditanya siapa yang cipta, Allah. Tapi keraguan-keraguan. Ini harus kita mantap. Annallaha khalaqana. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita. Kemudian warazaqana, dia pula lah yang telah memberikan rezeki kepada kita. Dia yang memberi rezeki kepada kita. Dan tak satu pun nikmat yang ada pada kita kecil pasti datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Dialah Allah Ar-Razzaq yang Maha memberi rezeki, yang Maha kuat, hebat perkasa. Bahkan memberi rezeki ini jamaah siapa? Orang musyrikin juga mantap, tidak lain kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Yunus ayat 31, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard, amman yamliku as-sam'a wal absar, wa man yukhrijul hayya minal mayyit, wa man yudabbiru al-amra, wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy, wa man yudabbiru al-amra, fasayaquluna Allah." Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakan, tanya mereka, orang-orang musyrikin ini ditanya, siapakah yang memberikan rezeki kalian dari langit dan dari bumi? Ayo, siapa? Belum selesai pertanyaan, disusul pertanyaan kedua. Amma yamliku sam'a wal absar. Siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Yang memberikan kepada kalian? Siapa dia? Disusul pertanyaan ketiga. Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Yang kesimpulannya, siapa yang menghidupkan dan mematikan itu? Ini kan semuanya pengaturan. Ditutup dengan pertanyaan yang keempat, pengaturan dalam makna umum.
Wa may yudabbirul amra. Siapa kalau begitu yang mengatur urusan ini seluruhnya? Termasuk pemberian rezeki. Allah menjelaskan jawaban orang kafir. Fasayaquluna Allah. Pasti mereka akan menjawab Allah. Mereka paham yang perkara ini. Berarti kalau keyakinan kita sampai di sini berarti belum ini. Belum menentukan muslim dan muslimah. Harus lanjut. Di sini mulai terjadi perbedaan lebih hebat. Walam yatrukna hamala. Allah tidak membiarkan kita hamala begitu saja. Hamala sama dengan makna sudah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ayahsabul insanu ayyutraka sudah?" Apakah manusia menyangka bahwa kami akan biarkan sudah begitu saja seperti binatang? Tidak diperintah, tidak dilarang, dibiarkan saja makan, minum, mati. Padahal itu pun binatang jamaah. Wa idal wuhusyu husyirat. Kata Allah, ingatlah ketika hewan-hewan ternak pun dikumpulkan di padang mahsyar. Yang mematahkan tanduknya, hewan yang lain dibangkitkan keduanya. Yang mematahkan dituntut oleh yang dipatahkan. Maka Allah berikan hukuman kepada yang mematahkan. Kuni turaba. Jadi kamu tanah. Dikasih hukuman tapi tidak disiksa, disuruh jadi tanah. Disitulah orang-orang kafir berkata, ya laitani kuntu turaba. Duhai seandainya saya tanah saja. Mau seperti binatang dijadikan seperti tanah. Ini salah satu penafsiran ayat ini. Harus yakin betul. Kita dicipta dengan sebaik-baik penciptaan. Kemudian diberi fasilitas dengan fasilitas yang sangat hebat. Rezeki yang terus mengalir. Yang tidak akan mungkin kita mati kelaparan. Terus menerus ada rezeki Allah Subhanahu wa taala. Harus kita mantap jamaah. Bahwa Allah tidak akan membiarkan kita begitu saja. Siapa yang menyangka bahwa Allah membiarkan kita begitu saja, menyangka bahwa penciptaan kita tanpa maksud, menyangka bahwa kita tidak akan dikembalikan kepada Allah, maka ini adalah sangkaan buruk yang Allah Subhanahu wa taala telah nyatakan dalam Al-Qur'an. Allah berlepas darinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 19, 115, 116. Afahasibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilayna la turja'un fata'ala Allahul malikul haq la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Apakah kalian menyangka bahwa kami ciptakan kalian abasa, sia-sia belaka, tanpa maksud? Ini pertanyaan ingkar. Tidak perlu dijawab sebab maknanya pengingkaran. Kalian sangka seperti ini? Kami ciptakan kalian tanpa maksud, tidak ada tujuannya. Wa annakum ilaina la turja'un. Kalian sangka bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Sangkaan jahat, sangkaan buruk. Fata'ala Allahul malikul haq. Allah sucikan dirinya. Maha besar Allah, maha kuasa Allah, maha tinggi Allah, maha suci Allah, penguasa yang hak dari sangkaan-sangkaan jahat itu. La ilaha illahu. Tak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah Dia. Dialah penguasa arsy yang sangat mulia. Harus mantap di sini. Kita pasti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kembali itulah, kalau kita paham sudah sampai di sini, maka kita akan bertanya, apa jalan kembali? Disitulah kalimat selanjutnya. Bal arsala ilaina rasula. Bahkan Allah utus kepada kita seorang rasul, menjelaskan jalan kalau mau kembali. Jelas? Jadi harus mantap. Allah yang menciptakan kita. Terus yakin jamaah, kita tidak dicipta begitu saja. Punya maksud dan pasti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beruntung kita dicipta dengan maksud yang sebaik-baik maksud, untuk beribadah kepada Allah. Dengan ibadah kita mulia di dunia, di alam barzah dan di akhirat. Karena itu jamaah bersyukurlah terhadap maksud penciptaan kita. Tinggal menempuh cara, menempuh maksud. Insyaallah kita lanjutkan pada hukum. Subhanallah, alhamdulillah.